Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul dalam rangka memperbaiki dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan bahasan-bahasan kitab tauhid, bahasan-bahasan akidah, itu akan semakin membuat kita kuat dan kokoh, menjadikan hati kita hanya bergantung kepada Allah, meletakkan harapan pada setiap impian-impian kita di dunia ini, hanya berharap kepada satu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin berjumpa dengan Allah besok di hari kiamat dengan hati yang selamat. Karena hanya orang-orang yang hatinya selamat, orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Dan itu janji Allah sama orang-orang bertauhid. Allah berjanji kepada ahli tauhid, memberikan kepada mereka keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezoliman. Maksud zalim adalah kesyirikan. Itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Mereka orang-orang yang kelak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bahasan dari kitab tauhid. Malam ini kita masuk ke bab ke-8 tentang ruqyah dan tamimah. Ruqyah dan tamimah. Pertama, bagi yang bawa kitab, supaya tidak salah faham ya, dan saya ingin menjabarkan mulai dari bahasan yang paling dasar sampai yang paling dalam. Maksudnya apa? Seorang dai dia harus menjelaskan semua hal. Kadang-kadang mungkin menurut kita ini bahasa yang sudah difahami oleh mayoritas. Cuman kadang-kadang ada orang yang baru ngaji, Pak. Waktu itu ada seorang cerita, kita bahas kitab tauhid. Ternyata ada ibu-ibu di belakang, dia nanya, tauhid itu apa? Masya Allah. Maka istilah-istilah Arab, terkadang kita perlu jelaskan lagi kepada jamaah. Karena kita ini di masjid, kita bukan di pondok ya, yang rata-rata keilmuannya sama, kita di masjid. Maka istilah-istilah yang menurut antum lumrah sama yang lain belum tentu. Nah, pertama lihat tulisan ruqyah itu dulu. Dia bukan ru'yah ya, ruqyah. Nah, itu beda itu. Ada ru'yah, ada ruqyah. Kalau ru'yah apa? Ru'yatul hilal. Kalau ruqyah yang pengobatan. Itu dua hal yang berbeda. Yang satu memakai qaf, yang satu memakai memakai hamzah, ru'yah.
Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bacakan beberapa dalil, ada poin yang penting yang ingin saya sampaikan dulu. Pertama, ruqyah ini bukan pengobatan alternatif, bukan. Itu diingat itu. Jadi ruqyah ini bukan opsi. Semua muslim harus meruqyah diri dia. Jangan ada kesan ruqyah ini alternatif. Alternatif, enggak. Kalau ruqyah itu dilakukan sesuai dengan aturan syariat, itulah yang diperintahkan Allah. Antum sakit apapun, ruqyah dulu diri sendiri. Sebelum minum obat, ruqyah dulu diri sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami telah turunkan Al-Qur'an ma huwa shifaa, yang di dalamnya ada obat, penawar, wa rahmah lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan para ulama sepakat obat yang dimaksud adalah mengobati penyakit hati dan mengobati penyakit badan. Dua-duanya ampuh. Dia lebih ampuh daripada obat-obat medis yang lain. Kalau kita beriman ketika membacanya. Sebagaimana hadis yang masyhur, ya, diceritakan ada salah seorang sahabat yang dia meruqyah kepala desa sebuah kampung. Apa penyakit dia? Disengat kalajengking. Disengat kalajengking, Pak. Kemudian dia membacakan Al-Fatihah. Sembuh atau tidak? Sembuh. Ini keyakinan yang harus kita yakini loh. Sehingga mereka ketika itu diberikan seekor kambing, kemudian mereka tanya dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah boleh diterima atau tidak. Maka kata Nabi, kalian terima itu sebagai hadiah dan berikan bagiannya sedikit kepadaku. Jadi menunjukkan bahwasanya orang bisa sembuh walaupun penyakit itu penyakit badan. Jadi ruqyah ini bisa untuk penyakit badan dan penyakit hati. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini dari hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih, bahwasanya Abu Bashir Al-Ansari, ini sahabat yang mulia, dia pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam sebuah perjalanan. Fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabatin ba'irin qiladatun min watrin. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan. Jadi Nabi utus seorang utusan untuk mengumumkan, lihat. Untuk mengumumkan supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun, illa quti'at, kecuali harus diputuskan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada utusannya bahwasanya kalau ada di di leher-leher unta kalung dari tali busur, maka disuruh putuskan. Kata para ulama, beginilah besarnya perhatian Nabi kepada wasilah-wasilah kesyirikan. Itu kalung bukan di manusia, di unta. Disuruh putus, disuruh potong. Maka bagaimana kalau ada pada diri manusia? Maka juga pelajaran dari hadis ini, kata para ulama,
Termasuk kesyirikan menggantungkan jimat-jimat walaupun bukan pada tubuh manusia. Jimat digantung di kendaraan. Ada lagi punya jimat di bawah meja. Ada loh Pak, di bawah meja. Ada lagi sebagian orang jimatnya dalam ikat pinggang. Diletakkan di kantor, di rumah, di sekolah, di rumah makan. Ada itu. Benar Pak. Jimat ini nggak boleh nih. Dan dulu orang-orang jahiliyah disebutkan, mereka kalau sudah memiliki tali busur yang sudah usang, maka mereka ganti dengan tali busur yang baru. Kemudian tali busur yang sudah usang ini mereka kalungkan di leher-leher hewan. Jadi akidah yang seperti ini bukan akidah baru. Ini sunnah jahiliyah. Dia bukan akidah baru, itu diingat ya. Percaya kepada jimat, percaya kepada santet, percaya kepada dukun, ini sunnah jahiliyah. Ya harus kita basmi. Dan juga dari faedah dalam hadis yang mulia ini, pelajaran yang berikutnya adalah sebenarnya disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengutus seseorang, tugasnya hanya memberantas syirik. Lihat Pak, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memberikan perintah kepada Ali bin Abi Thalib agar engkau wahai Ali, kalau melihat kuburan yang tinggi, hendaklah engkau ratakan semuanya. Di sini kata para ulama, di antara sunnah Nabi menyuruh orang untuk berkeliling di sebuah negeri, tugas dia ngapain? Memberantas kesyirikan, eksekusi. Itu kalau kita mampu. Antum masuk ke restoran, antum melihat ada foto. Panggil, Pak sini Pak. Foto apa ini? Oh itu foto supaya berkah. Ini syirik Pak. Terus gimana? Sini saya bantu turunkan. Sini tangga, saya ambil, saya copot. Harusnya begitu kita Pak. Cuman kalau ingin ada masalah lakukan gitu. Tapi ini sebenarnya sunnah Nabi Pak. Ini menunjukkan lemah iman kita nih sekarang. Kita tahu belanja di rumah makan, jelas-jelas ada foto, itu adalah jimat. Kita lemah. Bukti lemah kita apa? Kita nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar kecuali dengan hati. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus orang suruh basmi kesyirikan. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ketika umat Islam semakin kuat, benar ketika di fase Mekah, Nabi membiarkan 360 berhala depan Ka'bah, dibiarkan. Karena kalau Nabi menghancurkannya, maka akan tertumpah banyak darah para sahabat. Darahnya Muslim lebih berharga daripada hancurnya Ka'bah. Tapi ketika Fathul Mekah, kaum muslimin sudah kuat. Nabi masuk ke kota Mekah, di hari itu hancur semua berhala. Karena sudah punya kekuatan. Maka di sini kalau antum punya kekuatan pada satu lingkungan, pada satu daerah, antum basmi kesyirikan. Mulai dari syirik yang paling kecil sampai syirik yang paling besar. Wahai ketua RT, basmi kesyirikan. Ketua RW, basmi kesyirikan. Itu sunnah Nabi yang sedikit orang yang berani melakukan di masa sekarang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang berikutnya, nanti kita akan jabarkan berkaitan dengan ruqyah insyaallah. Dalil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan ini sebenarnya potongan dari sebuah hadis, nanti Anda bacakan. Kata Abdullah bin Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima
wa tilawata syirkun. Sesungguhnya ruqa itu ruqyah. Ruqyah dalam bahasa kita adalah bacaan. Jadi maksudnya sesungguhnya jampi-jampi bacaan, tamimah, jimat, dan tiwalah adalah syirik. 3 ya. Berarti ruqyah ada yang syar'i, ada yang ruqyah syirkiyah, dan ada ruqyah yang bid'ah. 3 ruqyah itu Pak. Ada ruqyah yang syar'i, nanti Anda akan sebutkan rinciannya. Ada ruqyah yang syirik. Ruqyah syirik ini yang dilarang oleh Nabi SAW, dan ada ruqyah yang bid'ah yang banyak orang melakukan. Saya sebut merek aja Pak. Ikhwanul Muslimin, Haroki paling banyak hobi begitu. Sikit-sikit ruqyah, kumpulkan orang. Ruqyah berjamaah, ini ruqyah yang tidak ada tuntunannya dalam sunnah Pak. Buat rumah-rumah ruqyah, berprofesi sebagai tukang ruqyah. Ini si Albani bahas sebagai penyimpangan. Sebagai penyimpangan. Nanti saya akan jabarkan. Nah Ibnu Mas'ud, kenapa dia katakan ini? Ini ada sebabnya, ada asbabul wurudnya. Baik saya bacakan ya. Di antara asbabul wurud yang disebutkan ya, bahwasanya ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, jadi salah seorang dari istri beliau ya, terkena penyakit di matanya. Inna ruqa wa tama'ima wa tilawata syirkun. Qalat qultu lima taqul hadha. Wallahi laqad kanat aini taqdhifu wa kuntu akhtalifu ila fulanil yahud yarqini. Jadi disebutkan, wahai Ibnu Mas'ud ya, mataku sakit. Kemudian ada salah seorang Yahudi yang membacakan bacaan-bacaan tertentu kepada mataku. Kemudian setelah itu matanya sembuh. Faqala Abdullah maksudnya Abdullah bin Mas'ud ya. Faqala Abdullah bin Mas'ud, innama dzaki amalus syaitan. Sesungguhnya itu adalah perbuatannya syaitan. Kana yansuhuha biyadih fa idza raqaha kaffa anha. Innama kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, itu perbuatan syaitan semuanya. Walaupun sembuh, lihat ini, dia diruqyah oleh seorang Yahudi, sembuh. Kata Abdullah bin Mas'ud, innama dzaki syaitan. Itu adalah perbuatannya syaitan. Kenapa engkau tidak mencukupkan dengan apa yang Nabi ajarkan? Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan sebuah doa atau sebuah kalimat, adhibil ba'sa rabban nas, isfi anta syafi, la shifaan illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Maka Nabi SAW mengajarkan doa ini, adhibil ba's, ya, pergilah penyakit ini. Ya. Kemudian isfi anta la shifaan illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari Allah. Syifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak datang lagi penyakit setelahnya. Dalam riwayat yang lain ya, juga disebutkan Abdullah bin Mas'ud mengucapkan kalimat ini, sesungguhnya jampi-jampi, jimat, tiwalah adalah syirik. Karena dia melihat seorang pemuda yang dia memakai kalung. Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud langsung mengingkari. Ada yang digantung dan seterusnya. Maka kata para ulama, di antara sahabat yang mutlak mengharamkan gantungan-gantungan jimat, itu Ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud dia tidak peduli. Mau tulisannya apa dia nggak peduli. Kalau sudah digantung, mau tulisan Arab, mau tulisan Al-Quran, mau jampi-jampi apa lagi, kalau sudah digantung dan diyakini sebagai jimat,
Semua syirik. Dan ini pendapat yang paling kuat. Karena bukanlah kebiasaannya para sahabat menggantung-gantung jimat-jimat di rumah-rumah mereka. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sedikit penjelasan para ulama yang berkaitan dengan ruqyah. Pertama, ada dua doa yang bisa kita lakukan ketika mengobati diri kita yang sakit, terutama sakit badan. Di antara doa yang paling mudah, ini yang paling mudah, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kata Imam An-Nawawi, pegang bagian yang sakit, lalu baca apa? Bismillah, 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 a'udzu billah wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadhir. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku waspadai. Ini doa yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Kemudian juga ada 3 hal, ini 3 syarat ruqyah dikatakan sebagai ruqyah syar'iyah. Ya, saya sebutkan dulu 3 syarat. Sebuah ruqyah dikatakan ruqyah syar'iyah. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dibacakan ketika meruqyah harus ayat-ayat Al-Qur'an atau sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa-doa yang tidak bertentangan dengan sunnah. Ini satu syaratnya. Yang dibaca itu ayat Quran dan sunnah, doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, sebagian para ulama dari 3 syarat ini mereka rincikan jadi 7. Saya baca aja yang 7 syarat ya. Yang kedua, meyakini bahwasanya kesembuhan datang hanya dari Allah. Itu yang kedua syaratnya, Pak. Meyakini kesembuhan hanya datang dari Allah. Jadi bukan dari zat ruqyah, ingat. Orang yang meyakini dia sembuh gara-gara di ruqyah, ini syirik. Walaupun dibacakan ayat Quran. Tapi dia sembuh karena pertolongan dari Allah. Itu syarat yang kedua. Jadi nggak ada istilahnya, oh kalau ustadz ini yang nguruqyah, setannya takut. Masya Allah. Nggak ada itu, Pak. Ayat Quran dibaca oleh siapapun, selama orang ini membaca dengan benar, maka itu akan berefek. Akan berefek. Maka nggak perlu antum pilih-pilih. Oh ini harus kecuali. Yang penting dia bertauhid, ya. Tidak ada spesialis ruqyah, itu nggak ada. Itu ingat. Maka Syekh Albani menyebutkan penyimpangan orang-orang yang meruqyah ini apa? Akan muncul ta'ajub dalam dirinya, ujub. Akhirnya sengaja membuat rumah ruqyah, orang datang ramai-ramai. Apa kata Syekh Albani? Sahabat saja di antara mereka ada yang doanya mustajab loh, Pak. Setiap doa dikabulkan. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uwais Al-Qarni. Itu disebutkan 2, walaupun Uwais dia bukan sahabat ya. Tapi kalau sahabat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dia gak pernah buka klinik doa mustajab. Ada? Ada gak? Enggak ada, Pak. Maka gak ada istilah-istilahnya kalau orang ini yang meruqyah bagus, ini rumah ruqyah ini, rumah ruqyah itu. Gak ada itu. Ya. Mereka membawa-bawa nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal praktek salaf tidak ada yang demikian. Yang ada kita mampu ruqyah, datang ruqyah orang. Itu yang ada. Kemudian syarat yang ketiga, kalimat yang dia ucapkan ketika murqyah harus kalimat yang difahami. Harus kalimat yang
difahami. Jadi kalimat yang dia baca ketika meruqyah mungkin ada kalimat-kalimat seperti ukhrut ya adu Allah. Keluarlah wahai musuhnya Allah. Maka sebagian memberikan syarat dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab yang difahami, Pak. Cuman hati-hati. Sebagian dukun sekarang pintar. Awalnya dia baca Quran di ruqyah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Nanti ada di tengah-tengah ada kalimat-kalimat yang tidak kita bisa pahami. Maka mencampurkan ayat Quran dengan jimat-jimat itu juga bisa menjadi ruqyah yang syirik. Jadi makanya antum kalau diruqyah oleh orang, kalau memang harus diruqyah, antum harus tahu apa yang dia ucapkan. Ada kalimat-kalimat khusus tuh, Pak. Ada bakabra, bra, ada kabra. Ada kalimat, wallah alam, Anda nggak tahu ya. Pasti ada kalimat-kalimat khusus, itu dia. Kemudian ya, tidak mengandung doa atau permintaan kepada selain Allah. Misal dia mengatakan minta kepada jin, atau dia mengatakan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, atau ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu juga bagian dari kesyirikan. Kemudian juga tidak mensyaratkan, ini penting, orang yang diruqyah mesti dalam kondisi tertentu. Contoh, sebagian peruqyah syirkiyah ini yang syirik, dia berikan syarat. Kalau mau diruqyah, ampuh harus diruqyah dalam kondisi junub. Dalam kondisi wudu nggak bisa. Sebagian lagi mengatakan harus berada dekat kuburan. Sebagian lagi mengatakan dalam keadaan bernajis. Ini juga bagian dari penyimpangan-penyimpangan dalam ruqyah yang tidak sesuai sama syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan tidak mengandung ungkapan yang diharamkan seperti celaan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peruqyah yang sesuai dengan sunnah, dia nggak akan banyak ngomong, Pak. Dia nggak banyak berdialog dengan jin, nggak ada. Siapa namanya jin? Siapa namanya? Ahmad. Berapa umurnya? Nggak ada itu, Pak. Jin semua pendusta. Ngapain diajak ngomong? Sampai kata si Albani, mengajak ngomong jin yang dia masuk ke tubuh manusia, itu hanya akan membuat jin itu semakin kuat. Karena terhenti dari mendengarkan bacaan Al-Quran. Nanti saya akan sebutkan tuh beberapa ucapan si Albani, banyak Pak penyimpangan ruqyah ini. Jadi nggak perlu diajak ngomong. Kamu kenapa masuk ke tubuh orang ini? Nggak perlu, Pak. Apalagi terpengaruh dengan ucapannya jin tersebut. Dan ingat Bapak Ibu, jin itu lemah, syaitan itu lemah, Pak. Jangan mau antum ditakut-takuti sama syaitan dan jin. Mereka lemah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan bagaimana sumpahnya iblis, qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in, dalam surat Sad. Kata iblis, dengan kebesaranmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia. Diganggu, digoda, dimasuki tubuhnya. Tapi kata iblis apa? Illa ibadak minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kata para ulama, orang-orang terpilih adalah orang-orang yang ikhlas. Sehingga Allah jaga mereka dari godaan-godaan syaitan. Makanya gak usah takut. Apalagi ada orang memberitahukan sama antum. Akhi, kemarin ana dengar istri antum disantet orang. Itu gak usah takut. Antum baca zikir pagi petang. Jangan jadi lemah, jangan. Jangan jadi lemah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia beberapa contoh ruqyah yang sesuai sama syariat Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kemudian ya dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwasanya ada beberapa perbedaan antara ruqyah, tamaim, tiwalah dan syirik dan tiwalah ya. Pertama, kalau ruqyah tadi adalah bacaan. Kalau ruqyahnya syirik, maka ada bacaan-bacaan kesyirikan. Kemudian ada namanya tamaim. Tamaim adalah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, sesuatu yang bisa digantung, dikalungkan. Dan yang ketiga namanya adalah tiwalah. Tiwalah ini khusus fungsinya apa? Berkaitan dengan kecintaan. Seorang yang istilahnya pelet ya. Istri saya kurang cinta sama saya. Akhirnya dipelet istrinya, Pak. Kata istrinya, suami saya kurang cinta sama saya. Dipelet suaminya. Juga nggak boleh. Walaupun suami istri. Jadi ada sihir khusus pelet. Dan itu terjadi. Terjadi tiba-tiba setiap lihat istri benci bawaannya. Lihat suami sumpek bawaannya. Tapi nggak selalu ya. Jangan sedikit-sedikit ruqyah tuh, jangan. Bisa jadi kita nggak suka sama pasangan kita, mungkin ada hal sesuatu. Tapi kalau ada perasaan yang terus menerus, ya butuh kadang-kadang kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adapun ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan maka boleh. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Ruqyah itu tidak apa-apa selama tidak mengandung kesyirikan. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Juga dari hadis Abdullah bin Ukaim secara marfu radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala disebutkan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan suatu barang, ini sifatnya menggantungkan ya. Niscaya dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Makanya orang yang melakukan jimat-jimat kayak gini ya Pak, jiwanya paling penakut. Bahkan dulu ada cerita ya, sebagian orang-orang yang berjihad di negara-negara Timur Tengah, sebagian mereka ditegur oleh syekh, para masyayikh. Ada yang jihad mungkin di Palestina, ada yang jihad mungkin di Libya. Ternyata sebagian pasukan itu dia muslim, pakai jimat dalam berjihad. Gimana tuh Pak? Mau pergi jihad tapi pakai jimat supaya ditolong supaya bisa menang. Itu juga nggak boleh. Sebagaimana ada orang pergi haji tapi dia memakai jimat. Sebagaimana sebagian orang dia masih sholat tapi percaya dengan jimat. Nggak boleh semuanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian melakukan kesyirikan, maka batallah semua amal kalian. Jadi maksud saya, ini nggak boleh kita remehkan Pak. Yang digantung-gantung itu nggak boleh diremehkan. Maka pikir-pikir, ya, siapa di antara keluarga kita yang masih terjangkit kesyirikan, basmi kesyirikan, terangkan sama mereka. Karena ini dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian ya, riwayat yang berikutnya disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabiyun Jali Ar-Ruwaifi radhiyallahu taala anhu, disebutkan Ruwaifi ini umurnya panjang ya, dan dia wafat di Baraqah. Beliau adalah salah seorang sahabat dari kaum Ansar dan beliau termasuk sahabat yang juga terkenal dengan ketakwaannya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kata dia, ya Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bika. Wahai Ruwaifi, semoga engkau berumur panjang. Disebutkan Ruwaifi ini dikabulkan doanya oleh Allah, Pak. Artinya Nabi dikabulkan doanya. Dia sampai sampai wafat pada tahun 56 Hijriyah. Panjang umurnya nih. Kata Nabi, semoga engkau berumur panjang. Fa akhbirin nas anna man aqada lihyatahu aw taqallada watran. Lihat.
kalau umurmu panjang ini, pakailah kesempatan. Maka sampaikanlah kepada orang-orang bahwa siapa saja yang menggulung jenggotnya atau memakai kalung dari tali busur panah atau beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, maka sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari orang tersebut. Lihat, Nabi pesan sama dia, umurmu panjang wahai Ruwaifi, semoga umurmu dipanjangkan oleh Allah. Nanti kalau umurmu panjang, maka sampaikanlah kepada manusia agar mereka tidak menggulung jenggotnya, memakai kalung-kalung tertentu. Artinya dia disuruh oleh Nabi untuk berdakwah. Ingatkan manusia dengan bahaya-bahaya kesyirikan. Baik, kita setelah sholat isya kita lanjutkan insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali ana bacakan sekali lagi hadis yang terakhir ya. Kita akan ambil beberapa faedah dari hadis yang mulia itu. Hadis dari Ruwaifi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bik." Wahai Ruwaifi, semoga engkau berumur panjang. Fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran. Maka sampaikanlah kepada orang-orang bahwa siapa saja yang menggulung jenggotnya atau memakai kalung dari tali busur panah atau beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang tersebut. Di sini sebelum Nabi memerintahkan permasalahan fikih, Nabi dahulukan dari permasalahan akidah. Akidah dulu, Pak. Apa kata Nabi? Engkau perintahkan kepada manusia untuk meninggalkan kalung-kalung. Setelah datang perintah tauhid, perintah akidah, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk tidak beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang. Inilah urutan dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. Pertama, hadis ini terlihat mukjizat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruwaifi berumur panjang sesuai dengan pengabaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini mukjizatnya Nabi. Apa yang beliau ucapkan maka sesuai dengan kenyataan. Dan ucapan yang seperti ini sering terjadi pada dirinya para sahabat. Contoh ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di atas Uhud, kemudian Uhud ini berguncang. Maka Nabi mengatakan, "Amsik ya Uhud, diamlah wahai Uhud. Di atasmu ada seorang Nabi, ada seorang Siddiq dan 2 orang yang syahid." Juga Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, ketika Abu Bakar masuk, Abu Bakar di surga. Umar masuk, Umar di surga. Ketika Utsman masuk, apa kata Nabi? Utsman akan masuk surga bersamaan dengan musibah yang menimpanya. Ternyata benar Utsman terbunuh. Juga Nabi pernah mengatakan kepada Ali bahwa dia akan mati syahid dengan tikaman pedang dari Abdurrahman bin Muljam di bagian kepalamu yang ini. Dan terjadilah apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Nabi mengetahui hal gaib, tidak. Tapi dalam sebagian peristiwa Allah mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, haramnya memakai kalung untuk tolak bala, dan ini termasuk syirik.
Ini sudah berlalu penjelasannya, haramnya memakai kalung. Jadi nggak pakai makruh-makruh, Pak. Haram. Ya. Dan tidak perlu antum buka-buka khilaf ulama, haram sudah. Karena larangan Nabi SAW tegas, udah. Ya. Kemudian yang ketiga, wajibnya memelihara jenggot dan memanjangkannya. Ingat, wajib memelihara jenggot dan memanjangkannya. Jenggot itu tidak boleh sama sekali dipotong. Nggak boleh, Pak. Ustaz, jenggot saya kurang pas, Ustaz. Kanannya panjang, kirinya pendek. Udah biarin aja, udah. Biarin aja, Pak. Nggak boleh merapikan jenggot, nggak boleh, Pak. Itu istilah merapikan jenggot, itu dari syaitan aja itu. Nabi melarang kita untuk mencukur jenggot, tidak boleh. Makanya riwayat yang mengatakan bahwasanya diizinkan seorang memotong di bawah ini, sebagian ulama perselisihkan. Sebagaimana riwayat Umar bin Khattab, sholat tarawihnya 23 rakaat, para ulama perselisihkan. Kenapa? Karena tidak mungkin para sahabat menyelisihi Nabi SAW. Jadi jenggot biar aja tumbuh ya. Kalau nggak tumbuh ya nggak ada masalah. Kalau dia tumbuh biarkan saja, Pak. Kalau dia sudah berwarna putih, maka boleh seorang membiarkannya dia putih, atau ada beberapa selang-seling. Kadang putih, kadang warna merah. Nah, ini cocok dikasih warna merah nih, Pak. Nah. Kalau nggak suka merah, warna kuning. Kalau pengen hijau. Yang penting nggak warna hitam. Ya. Dan dulu pernah Nabi perintahkan kepada sahabat untuk menyemir jenggotnya. Khaliful Yahud, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka para ulama berkhilaf, mana lebih utama, membiarkan dia putih karena dia cahaya di hari kiamat, atau mewarnainya. Maka pendapat yang paling bagus menyatukan keduanya. Ada fase di mana kita warnai, ada fase di mana kita biarkan putih. Nah, itu yang kita lihat pada diri para ulama, tahun sekian jenggotnya putih semua. Setelah berapa tahun berikutnya warnanya merah. Merah gagah, merah, Pak. Warna merah, nggak apa-apa. Bagus ya. Kemudian yang keempat, haramnya mengikat jenggot. Nah, ini juga aneh juga nih. Mengikat jenggot. Karena kebiasaan orang di masa dulu, jenggotnya panjang diikat, Pak. Itu nggak boleh. Ya, haramnya mengikat jenggot. Kemudian haram beristinja dengan menggunakan kotoran binatang atau tulang. Ini termasuk dosa besar. Karena tulang tidak lain makanan saudara kita dari kalangan jin. Dan kotoran binatang merupakan makanan bagi binatang mereka. Betul tulang ini adalah makanan saudara dari kalangan jin. Tapi bukan berarti nggak boleh dipresto, Pak. Boleh, Pak. Ada sebagian pendapat Ustadz dulu ya. Jangan makan jin. Jangan makan jin? Jangan makan tulang. Karena itu makanan dari saudara kita jin. Enggak, ini pemahaman salah ya. Tapi sudah diperbaiki ya oleh beliau ya. Barakallahu fihi. Jadi secara tekstual begini. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan tulang. Ada ayam antum presto, tulangnya jadi lunak. Itu tidak ada masalah ya. Bukan berarti kita makan makanannya saudara kita jin. Nggak usah antum pikirkan jin itu. Pikir aja anak yatim sebelah rumah, tetangga. Kemudian wajib memberitahu manusia apa yang diperintahkan dan dilarang, serta yang wajib dilakukan dan ditinggalkan. Inilah dakwah Nabi SAW. Apa yang diperintah, apa yang dilarang, sampaikan, Pak. Kemudian apa yang wajib dilakukan dan apa yang wajib ditinggalkan. Nih metode dakwahnya Nabi ini. Mana perintah Allah, mana larangan Allah, terangkan sama orang. Dan isi dakwah itu harus sama dimanapun. Kalau di masjid, rata-rata pendapatnya haram semua. Tapi kalau depan orang kaya, di rumah orang kaya, yang haram menjadi apa? Enggak, belum halal. Ada khilaf ulama, nah itu. Di masjid dia enggak ngomong khilaf, Pak. Di masjid haram riba, haram.
Kalau sudah depan orang kaya, diundang sama orang kaya, ya terjadi khilaf, Masya Allah. Semua khilaf. Kenapa? Takut berhadapan dengan orang-orang kaya. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq. Jangan pernah mengucapkan tentang Allah kecuali kebenaran. Inilah amanah ilmiah. Dan itulah salah satu cobaan para dai dalam berdakwah ya. Kemudian makanya dalam urusan-urusan dakwah ini Pak, kita berusaha jangan pernah menggantungkan harapan kepada makhluk, jangan pernah. Apalagi kalau sudah dai-nya, mengerikan itu. Kalau sudah dai-nya mencari ridho manusia, kalau sudah dai-nya yang mencari ya harapan-harapan dari manusia, disitulah mulai kualitas dakwah itu berkurang. Udah nggak mau lagi bahas-bahas syirik, udah nggak mau. Nggak mau lagi bahas-bahas bid'ah, udah nggak mau. Yang dibahas apa? Keutamaan semua. Keutamaan bulan Muharram, keutamaan bulan Rajab. Dia nggak mau sebutkan apa penyimpangan bulan Rajab, nggak mau dia sebutkan Pak. Kenapa? Kalau dia sebutkan, terlihat warna dia seperti apa. Akan banyak orang yang membenci. Makanya antum melihat jemaah tabligh, dakwahnya apa? Keutamaan semua. Keutamaan semua. Apa pahala-pahala, tapi larangan nggak pernah disinggung, kecuali sedikit. Karena risikonya itu besar. Tapi dakwah salaf tidak, Pak. Dakwah salaf tidak memikirkan dia berhadapan dengan siapa, yang penting itu perintah Allah, disampaikan dengan hikmah, dengan ilmu, maka teruslah disampaikan dakwah tersebut. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit lagi, ada 2 hadis lagi, ya, pendek insyaallah ta'ala. Kalau mau dipanjangkan juga bisa, tapi kita pendekkan aja. Tergantung rincian Pak. Ya. Ada orang bahas usul salasah setahun, ada. Dibuat setahun bisa. Kitab tauhid ini dibuat 5 tahun baru selesai bisa. Dibuat setahun bisa, tergantung kita mensyarah. Namun ya nasihat para ulama, kitab masih banyak. Kalau setiap kalimat dirincikan, kita nggak berpindah dari kitab-kitab yang lain. Yang penting pokok-pokok bahasan sudah terbahas. Ya, kadang sebagian orang membahas masalah hadis misalnya. Dari Sa'id bin Jubair nih, dia ceritakan tentang Sa'id bin Jubair, habis setengah jam. Isinya nggak diceritakan Pak. Jadi kita masuk kepada pokok-pokok bahasannya. Sa'id bin Jubair, dia berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabah, rawahu Waqi'. Barang siapa yang memutuskan satu buah tamimah dari tubuh seseorang. Lihat Pak, di sini ada usaha untuk nahi mungkar. Barang siapa memutuskan satu buah tamimah, gelang, kalung, jimat di tubuh orang, kana ka'idli raqabah, maka tindakannya tersebut sama dengan memerdekakan seorang budak. Keutamaannya besar. Jadi kayak antum membeli budak, beli manusia, berapa harga manusia Pak? Begitulah ibaratnya. Dan di masa dulu memerdekakan budak tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki harta. Abu Bakar dia merdekakan, Bilal bin Rabah dan seterusnya. Jadi punya semangat Pak. Lihat kalung orang tuh, tanya, itu kalung apa? Mau copotin aja, kalau enggak anak bantu copotin. Jelaskan Pak. Ini ada keutamaannya nih ya. Punya semangat untuk apa? Memutuskan jimat yang ada pada diri orang lain. Ya terutama keluarga. Anak, pasangan hidup, orang tua. Kita punya semangat untuk menghilangkan kesyirikan yang ada pada diri mereka. Kemudian juga disebutkan, walahu an Ibrahim, Waqi' meriwayatkan dari Ibrahim, kanu yakrahuna tamaim kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Ini dia. Mereka para sahabat, di antara Abdullah bin Mas'ud, membenci segala jenis tamimah.
Kanu yakrahuna tamaim. Kanu ini siapa? Para sahabat. Jumlah banyak. Dahulu para sahabat, di antara Abdullah bin Mas'ud, kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Mereka membenci segala jenis tamimah yang digantung, yang dijadikan jimat, baik berasal dari ayat-ayat Al-Quran atau selain dari ayat-ayat Al-Quran. Maka ruqyah yang benar cukup dibacakan. Enggak benar juga kalau ada orang ruqyah ini, dia kasih ambil kertas, ditulis ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Jadi kan kayak kunci nih, bawa kemana-mana. Ini juga syirik, Pak. Walaupun ayat Quran. Karena ayat Quran itu baru berfungsi kalau dibaca. Ingat, antum punya kaligrafi di rumah sebesar apapun, oh ini yang nulis tinta emas, tidak akan ada manfaatnya. Karena Nabi menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Baik, dari faedah hadis ini ada beberapa faedah, kita ambil sebagian. Keistimewaan pahala untuk seorang yang memutuskan tamimah dari tubuh seseorang. Jadi ada pahalanya, Pak. Bukan tidak ada pahalanya. Kemudian ancaman berat bagi orang yang mengenakan kalung dari tali busur panah. Ancaman berat bagi orang yang mengenakan kalung dari tali busur panah. Ancaman yang berat. Karena dia termasuk dosa-dosa besar. Dan yang terakhir, ya, jika tamimah dari ayat-ayat suci Al-Quran, sebagian para ulama berbeda pendapat. Namun ketika berkaitan dengan murni bukan ayat Al-Quran, maka semua ulama sepakat mengharamkan. Tapi saya sampaikan tadi, ya, pendapat yang lebih kuat adalah tetap hukumnya haram, walaupun ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebelum saya tutup dengan tanya jawab, ya, saya ingin bacakan sedikit, ya, beberapa penyimpangan orang-orang yang meruqyah secara singkat aja. Pertama, Syekh Albani rahimahullah sebutkan, ya, pertama seorang yang meruqyah mengajak jin berkomunikasi. Tadi saya sudah sebut, kalau terlalu detail tidak boleh. Ya, itu satu. Ya. Yang kedua, menyembelih hewan sembelihan untuk jin tersebut. Dukunnya minta potong sembelihan ini juga tidak termasuk ruqyah yang syar'i. Yang ketiga, peruqyah terlalu bergantung kepada pengalaman. Nah, ini paling banyak ini, Pak. Contoh, kata Syekh Albani rahimahullah, banyak para peruqyah melakukan uji coba dan ternyata manjur. Sehingga mereka menetapkan ruqyah itu kayak gini, sesuai dengan pemahaman dan pengalaman. Tidak bisa, ini ibadah, Pak, bukan dengan pengalaman. Syekh Albani berikan contoh, ya. Mengolesi minyak pada anggota tubuh tertentu, membaca Al-Quran di depan satu bejana air dan berwudu dengannya. Sebagian peruqyah juga mereka menggunakan cara-cara kekerasan, seperti mencekik korban. Dicekik, Pak. Menurut dia sedang cekik jin. Orang tersiksa dicekik, Pak. Ini sering loh peruqyah begitu. Sampai ada yang membakar dengan api, ada. Dicekik jinnya. Ukhrut. Rupa dia gak kemasukan jin, memang lagi stres saja. Orang dicekik-cekik sama dia. Dan ingat Bapak Ibu, Syekh bin Baz, saya pernah ceritakan kan. Pernah ditanya, Syekh, ini anak saya sering kerasukan. Kata Syekh, ruqyah. Kalau nggak sembuh juga, bawa ke rumah sakit. Siapa tahu butuh obat. Ini kata Syekh bin Baz. Jadi nggak semuanya itu harus kerasukan jin, ya. Kadang-kadang perlu harus minum obat, ya. Ini dari ulama besar Saudi Arabia, Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Sebagian lagi juga ada yang melakukannya dengan menggelapkan ruangan tempat terapi. Nah, contoh ini Bapak Ibu termasuk juga dilarang dalam sholat.
Sebagian masjid, kalau tarawih, apalagi qiyamul lail, sebagian mereka mematikan lampu. Supaya khusyuk. Ini gaya-gaya ibadahnya orang sufi, Pak. Matiin lampu supaya nangis, nggak ada, Pak. Kita qiyamul lail mau jam 2, jam 3, hidupkan lampu kalau di masjid ya. Karena yang suka mematikan lampu gelap-gelap itu adalah tradisinya orang-orang sufi, ya, orang-orang sufi. Baik, sebagian lagi ya, mereka untuk menghemat, kata Syekh Albani, untuk menghemat tenaganya mereka menggunakan pengeras suara dalam masjid dengan memfokuskan ayat-ayat yang diklaim sebagai ayat ruqyah. Tidak ada ayat ruqyah, tidak ada. Maksudnya apa? Semua ayat Quran bisa dipakai untuk ruqyah. Gak ada, ayat khusus ini. Gak ada. Kecuali yang memang Nabi sabdakan. Contoh Al-Baqarah. Memang suruh baca sama Nabi. Kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Ayat kursi, Al-Fatihah. Adapun urutan harus ini, surat As-Saffat. Mentang-mentang namanya surat jin dibaca juga. Ini termasuk juga diantara penyimpangan-penyimpangan dalam meruqyah. Kemudian juga berprofesi sebagai pembaca ruqyah. Nah, jadi profesi, Pak. Kalau orang profesi guru, pengusaha, dia apa? Tukang ruqyah. Nah, itu profesinya. Ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Kebanyakan orang akan mengira bahwa peruqyah ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Lihat. Kalau dia sudah mendudukkan dirinya sebagai peruqyah, orang akan punya anggapan keyakinan khusus, Pak. Oh, ini berarti ini orang hebat. Akhirnya orang melupakan kekuatan Al-Quran itu sendiri. Orang ingatnya tukang ruqyahnya, bukan lagi ayat suci Al-Qurannya. Ingat Bapak Ibu, dalam urusan dunia, kita boleh kalau, oh ini ahli patah tulang, dia jago. Karena memang dia ahli, ini kedokteran ahli. Tapi kalau sudah agama, penyakit, kesembuhan, Al-Quran yang dibacakan, itu semua keagungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian ya disebutkan meminta upah dengan berbagai cara. Pertama, memaksa agar diberi upah yang tinggi. Ada memang, Pak. Yang kedua, menolak meruqyah kecuali setelah menerima satu nominal uang dari penderita. Saya tahu ada salah seorang ustadz ya, dia peruqyah. Sebelum dia terkenal, dia sering ruqyah orang di masjid, Pak. Sukarela awalnya. Ruqyah orang. Sampai dia terkenal, sekarang udah sulit. Kalau pengen diruqyah sama orang itu minimal 600.000. Nah, sekali baca. 600.000. Kemudian kata Syekh Albani juga, terkadang sebagian peruqyah sengaja mengulangi pengobatan. Oh, ini nggak bisa sekali ini, Masya Allah. Karena kalau sekali cuma 600.000. Ini kalau mau jinnya keluar, ya minimal 10 kali. Masya Allah. Lumayan, berapa jadinya? 6 juta. Antum jangan mau dibodoh-bodohin sama orang kayak gini. 6 juta. Makanya dalam agama, Pak, yang paling terburuk adalah hidup di atas amalan akhirat. Paling merugi itu, Pak. Itu peruqyah begitu sebagiannya. Kadang-kadang sudah mau tuntas dibilang, oh jangan. Ini jinnya datang lagi. Nanggung nih 4 kali pertemuan lagi. Masya Allah. Ya, ini juga berbahaya. Kemudian mereka mengaku tidak meminta upah, tetapi hanya ada jual beli air bertuah istilahnya. Yang sudah dibacakan ruqyah pada air bertuah, dicampur dengan beberapa ramuan alami, kemudian dijual dengan harga mahal. Macam-macam mereknya, Pak. Ada salah seorang jemaah ibu-ibu, dia bilang, Ustadz, dulu saya termasuk orang yang mempromosikan air-air bertuah ini. Macam-macam namanya, ada namanya Az-Zikra, ada namanya macam-macam ya. Macam-macam. Ini sudah dibacakan.
Kalau yang membacakan ini orang yang lebih dekat kepada kesolehannya, lebih mahal harga airnya. Ini juga bagian dari penyimpangan. Baik, kemudian yang terakhir, ya, kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, membuat zikir-zikir baru dalam agama. Sehingga mereka buat urutan-urutan tertentu, padahal tidak pernah dikhususkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Pak. Baik, ya. Kalau kita kembali kepada riwayat yang tadi, memang disebutkan, ya, kan awalnya mereka itu minta bertamu, kan gitu ceritanya. Mereka ingin bertamu singgah di tempat desa tersebut, tapi tidak diizinkan. Antum baca secara full riwayatnya. Akhirnya mereka pergi. Ketika mereka sudah pergi, tiba-tiba datanglah orang-orang kampung tersebut mengatakan, kepala suku kami sakit. Ada nggak di antara kalian yang mau mengobatinya? Ada yang bisa atau tidak? Maka sahabat ini, dia disebutkan dalam riwayat itu dia marah sebenarnya. Tadi kami minta tolong bertamu nggak diizinkan. Akhirnya dia berikan syarat. Saya mau obati tapi syaratnya dengan seekor kambing misalnya. Nah, dari sini kata para ulama, hukum asalnya para sahabat, ya, hanya pada kasus itu. Dan kasus ini tidak berulang-ulang. Itu baru diingat. Antum bedakan, ya, perbuatan sahabat pada satu peristiwa dengan kasus yang berulang-ulang. Itu pun setelah diberikan kambing, dia nggak langsung potong makan, enggak. Ini kata para ulama, ini sahabat ingin ngasih pelajaran aja kepada orang ini. Buktinya setelah dia meruqyah sembuh dan diberikan hewan, kambing tersebut. Dia nggak langsung makan. Tapi dia mengatakan apa? Kita tanya dulu statusnya sama Nabi SAW. Lihat Pak, bagaimana mereka hati-hati masalah hadiah-hadiah yang seperti itu. Mereka tanya sama Nabi, ternyata diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah setelah itu mereka melakukan hal yang sama? Enggak. Oh, ternyata saya baca Al-Fatihah sembuh nih orang nih. Ya udah, buat di samping Masjid Nabawi rumah ruqyah Ibnu Mas'ud. Ada gitu. Rumah ruqyah Abu Hurairah. Jadi coba pikirkan Pak, hal-hal yang para sahabat mampu lakukan di masa itu, tapi mereka tidak melakukannya, itu ada tanda tanya besar. Jadi hati-hati ya, kalau sahabat tidak melakukan berarti ada tanda-tanda besar. Padahal mereka mampu melakukannya, bisa aja atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa aja Abu Jahal diruqyah, Umayyah bin Khalaf diruqyah, bisa kan? Tapi mereka nggak melakukan. Nah, berbeda dengan orang sekarang, memang sengaja dia berprofesi. Profesi ruqyah. Ini yang tidak benar dalam agama kita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Tadi ada yang langsung? Ya, silakan Pak. Wih, banyak juga pertanyaan nih. Banyak kerasukan ya. Bercanda Pak ya, silakan Pak. Bismillah. Ustadz izin bertanya, di rumah ada kayak kaligrafi tulisan Allah sama Nabi Muhammad itu Ustadz. Itu sebaiknya umpetin apa dihancurin atau gimana Ustadz? Masya Allah. Umpetin atau hancurin, Masya Allah. Berarti imannya Masya Allah. Ya, pertama sekali ya, hukum asalnya tulisan Allah Muhammad itu tidak digantung-gantung, itu hukum asalnya. Ya. Dan Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersih dari tulisan-tulisan yang seperti itu. Allah dan Rasulnya itu bukan di dinding rumah, tapi di sini Pak. Di sini Allah dan Rasulnya itu. Allah dan Rasulnya bukan di plat mobil kita, bukan di kaca mobil kita, tapi di sini. Ya, makanya kalau ada yang seperti itu, ya, antum turunkan aja. Antum turunkan,
itu lebih baik dan lebih sesuai dengan sunnah. Walaupun antum nggak meyakini hal-hal tertentu, kan nggak, insya Allah. Ada Allah dan Rasulnya, apalagi sejajar misalnya. Jadi lebih bagus antum turunkan. Sadzun lidzari'ah, untuk meninggalkan celah-celah kesyirikan terjadi. Dan ingat Bapak Ibu, kesyirikan itu terjadi Pak, mungkin bukan di generasi kita. Antum ingat kisahnya 5 orang soleh yang disembah di zaman Nabi Nuh kan? Apa kata Abdullah bin Abbas atau para ulama meriwayatkannya, apa kata mereka? Awalnya mereka hanya buat patung. Patungnya orang soleh. Dan belum disembah. Nanti ada bab khususnya, belum disembah. Cuman kalau kangen sama guru, lihat patungnya. Hilang rasa kangen. Belum disembah. Kalau sekarang mungkin foto. Kangen dengan fulan, kangen dengan guru, dengan tuan guru. Di kamarnya banyak foto-foto gurunya, kangen, hanya dilihat. Tapi lihat, di umat Nabi Nuh dulu, meninggal semua generasi itu. Dan ilmu agama dilupakan. Datang cucu-cucu mereka, bukan hanya mengenang, tapi juga menyembah. Maka hati-hati dengan alat-alat kesyirikan yang ada di rumah. Ada keris. Saya udah taubat Ustadz, saya udah nggak meyakini lagi Ustadz. Tapi sayang kalau dibuang. Jadi minimal saya ingat kenangan ketika musyrik gitu Pak. Akhirnya disimpan sama dia. Mungkin dia selamat. Kita nggak tahu cucunya gimana besok. Dia meninggal, generasi kedua meninggal, ditemukan keris. Oh ini dulu punya kakek kamu loh. Jangan-jangan ini sakti disimpannya. Lihat dosa jariah mengalir. Makanya hancurkan semua hal-hal yang berbau kesyirikan. Tapi kalau tadi antum turunkan saja ya, antum turunkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Oh ini satu pertanyaan 6 poin. Apakah boleh menaruh cermin dalam kamar mandi? Kenapa ada pertanyaan gini Pak? Dia takut lihat setan kayaknya. Yakin saya. Mungkin ya. Sebaiknya kita ikut kunut atau tidak? Ustaz tolong motivasi buat para penghafal Quran yang sedang futur. Apakah boleh berdoa kepada Allah supaya fulanah jadi jodoh kita? Dari masalah kamar mandi, fulanah. Saya jawab singkat-singkat aja ya. Pertama, menaruh cermin dalam kamar mandi boleh, nggak apa-apa. Ini satu, nggak ada masalah. Yang kedua, ikut kunut atau tidak? Tidak ikut kunut. Tidak ikut kunut. Ya. Kalau kunut itu adalah kunut subuh, kunut bid'ah, maka tidak perlu diikuti. Ya. Karena kita mengikuti imam hanya pada gerakan yang sesuai dengan sunnah. Dan yang mengatakan kunut subuh bid'ah adalah para sahabat. Dan para sahabat lebih kita hormati pendapatnya dan lebih kita ikuti daripada pendapatnya para ulama. Ustadz tolong motivasi buat para penghafal Quran yang sedang futur. Pertama, ngafal jangan banyak-banyak. Satu, ya. Saya masuk ke teknis ya. Ngafal jangan banyak-banyak. Banyakkan murojaah daripada menghafal baru. Itu satu. Yang kedua, kalau sedang futur, ingat-ingat tujuan menghafal untuk apa. Karena kalau sudah jadi hafiz 30 juz, emang kenapa Pak? Terus kalau jadi hafiz 30 juz nggak ngaji lagi gitu? Tetap ngaji. Makanya orang tuh futur ngafal Quran kenapa? Target terlalu banyak. Dan kadang-kadang orang yang kayak gini, ya hafalannya nggak mungkin. Maka sekolah-sekolah SD, SMP kadang-kadang wisuda, hafiz 30 juz. Saya kurang percaya saya biasanya. Karena itu hanya sekedar menyelesaikan hafalan. Tapi kalau diuji satu-satu, belum tentu. Maka lebih bagus hafalan sedikit tapi mungkin. Itu lebih bermanfaat. Biarlah punya 3 juz tapi mungkin. Bisa baca dalam sholat, bisa baca dalam tahajud, bisa baca dalam mobil. Tapi kalau punya 10 juz, 30 juz, ya, tapi tidak mungkin percuma. Ya. Jadi motivasinya adalah sedikitkan menghafal. Sedikitkan jumlah menghafal. Ustadz, bagaimana jika kita sering sholat fardu masbuk terus menerus, bagaimana hukumnya? Masya Allah ya. Pertama ya, kita berusaha untuk sholat tidak masbuk Pak. Ini untuk nasihat kita bersama ya. Kita berusaha tidak masbuk.
Karena masbuk ini adalah perkara mulai kita meremehkan sholat sebenarnya. Dan orang yang memperhatikan sholat harusnya tidak masbuk. Kecuali ada uzur. Benar-benar dia ada uzur yang membuat dia masbuk. Tapi kalau jadi sebuah tabiat, ini tidak bagus, untuk kedepannya nggak bagus. Ya. Dan kita takut ada sifat-sifat kemunafikannya. Ustadz, apa hukumnya jika ada seorang yang menyiapkan air khusus untuk mengambil berkah dari orang yang membaca Al-Quran? Jika ada orang yang sedang mentasmi hafalan 30 juz, kemudian ada orang yang menyiapkan sebotol air untuk mengambil berkah bacaan orang yang tersebut. Ini nggak benar. Ini tidak sesuai sama sunnah. Ada orang ngaji nih, diletakkan sini aqua, nggak ada, Pak. Antum mau baca dengan air, antum yang baca. Antum yang baca. Memang ada ruqyah dengan air itu ada. Jadi kita baca nih, minum itu boleh. Tapi yang dibahas oleh para ulama, kalau orang yang baca, apalagi muncul keyakinan, harus ustadz ini yang baca, harus syekh ini yang baca. Nah, di situ muncul sifat-sifat gulu ya, wasilah-wasilah kesyirikan. Ustadz, anak izin bertanya, apa hukumnya seorang yang belajar ilmu kalam? Kalau dia belajar ilmu kalam, benar-benar dia dalami, pagi dia belajar, sore dia pasti gila, Pak. Pasti. Tapi kok nggak gila dia? Belajar setengah-setengah. Coba serius sedikit, gila, pasti gila. Itu ucapan Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i mengatakan orang yang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat, yang gitu-gitu, belajar dia pagi, sore dia pasti gila. Tapi kenapa orang itu tidak gila-gila? Belajarnya kurang khusyuk berarti. Coba dia belajar sungguh-sungguh, gila dia. Itu ilmu kalam ya, mengerikan. Makanya kadang-kadang aneh juga sebagian ustadz, dia mungkin ngambil gelar S2, S3, tapi rela dia dengarkan dosen di depannya bahas ilmu kalam. Demi gelar S2, S3. Dan itu nggak tahu bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah, Pak. Dia masuk ke kampus-kampus yang memang dosen itu mengajarkan ilmu sesat. Dia duduk dengar setiap hari demi dapat S2, S3 dan seterusnya. Ya, jadi itu hal yang juga penting itu ya. Kita nyuruh orang jangan duduk di majelis ilmu kecuali ustaz-ustaz yang sunnah. Terus dia duduk di kampus-kampus, dosennya jelas-jelas filsafat, duduk dia dengar. Maka tidak heran sebagian mereka jebol dari situ, awalnya sunnah, kemudian agak-agak tidak jelas manhajnya. Itu juga banyak. Pengaruh dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Ustadz Afan, mengenai garam ruqyah, hukumnya apa? Mandi dengan garam yang dibaca ayat-ayat Al-Quran. Ini nggak ada ini, setahunnya nggak ada. Apa pakai garam? Merek apa? Dolphin, mereknya apa? Nggak ada udah. Yang ruqyah itu yang jelas-jelas saja, baca Quran, zikir pagi petang, ya. Dan banyak orang kayak gini, kenapa? Pengalaman. Tadi kata si Albani, banyak orang letakkan harus pakai ini, harus pakai ini, harus jam sekian. Ini pengalaman, tidak berdalil, Pak. Selama tidak berdalil, kita nggak bisa mengatakan itu sesuai dengan sunnah. Ya. Saya pakai gelang dengan simbol Evil A. Apa nih Evil A? Mata iblis. Seperti simbol penolak bala, tapi saya tidak percaya dengan simbolnya Ustadz. Saya suka gelangnya. Suka itu tuh. Jangan-jangan temannya juga. Ini suka ini, jadi subhanallah ya. Orang tuh bisa suka gara-gara apa, Pak? Ada keyakinan. Kenapa antum suka belajar ilmu agama? Kenapa suka mengikuti sunnah? Ada keyakinan. Karena nggak mungkin orang cinta kecuali dia mengetahui keutamaan pada hal tersebut. Itu sudah pasti. Saya suka aja dengan gelangnya. Itu pasti ada keyakinan. Ini lepaskan semua yang kayak gini-gini. Ya. Pakai cincin laki-laki boleh, ya. Tapi jangan dari emas. Tapi tidak boleh ada keyakinan apapun. Nggak boleh ada keyakinan apapun, Pak. Maka sebagian orang tasbih-tasbih itu, Pak, itu mereka bukan
Makanya ulama ada yang mengatakan tasbih itu boleh memang ya. Ada yang mengatakan boleh. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi mencukupkan dengan tangannya. Wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad. Dan lihat benar, ketika orang keluar dari jalur sunnah, mereka pakai tasbih. Ternyata tasbih itu banyak yang punya keramatnya banyak, Pak. Oh, kalau tasbih saya ini udah direndam nih. Di 7 muara, 7 samudra, Masya Allah. Ini udah dibacakan nih. Iya, Pak, begitu. Sebagian meyakini hadis palsu. Punya hadisnya begini, Pak. Barang siapa yang menghitung biji-bijian tasbih, seakan-akan dia sedang bertasbih kepada Allah. Itu kalau tukang parkir gini-gini aja dia. 5.000, 5.000. 10.000. Dia ngitung ini, Pak. Dia meyakini dia bertasbih. Ini enggak benar ini ya. Orang bertasbih ya baca subhanallah, subhanallah. Tapi karena ada hadis dhaif tadi, palsu tadi, bukan dhaif, palsu tadi, dia hitung-hitung bijian-bijian tasbih, dia mengira mendapatkan pahala. Ini baca semua enggak nih? Secara singkat ya. Doa untuk mengobati badan yang sakit tadi Ustadz sebutkan. Untuk orang lain, misal untuk anak yang sholat, atau kita baca sendiri untuk diri sendiri. Nanti dibuka aja di Google banyak itu ya. Doa untuk mengobati penyakit badan sesuai sunnah ya. Karena nanti saya baca juga, nanti ibu juga enggak sulit nulisnya. Jenggot itu numbuhnya di bagian mana ya Ustadz? Kan kalau orang beriwakan sampai ke pipi-pipi. Lalu itu enggak boleh dicukur atau dirapikan dong Ustadz. Iya, jenggot apa yang tumbuh di sini semua. Termasuk sampai ke pipi-pipi. Kecuali di sini jenggot antum ini potong. Mana ada orang sini? Di sini ya, di bekas-bekasnya iya. Yang penting dia dari sini semua sumbernya, ya. Yang dekat-dekat pipi itu juga bagian dari jenggot itu, ya. Ya antum biarkanlah untuk lebih selamat ya, lebih selamat. Apakah rambut gondrong ada dalilnya kah? Apakah sholat sunnah asar ada atau tidak? Tunggu, Anda cari yang lebih khusus dengan ini ya, tema kita. Ustadz, di tempat saya ada pajangan kaligrafi. Namun saya tidak tahu untuk apa itu digantung karena bukan saya yang menggantungnya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz yang dengan kaligrafi tersebut? Apa jika dibiarkan saja atau harus diturunkan Ustadz? Ya kalau misalnya antum punya semangat, bukan semangat aja ya, punya wewenang untuk menurunkan. Ya. Antum bisa menyampaikan dengan hikmah ya. Tidak muncul mudarat yang lebih besar, ya antum lakukan. Tapi kalau rasa-rasanya setelah itu, antum malah berselisih, antum juga nggak bisa jelaskan dengan baik hujahnya, minimal ingkari dengan hati. Itulah indahnya agama Islam, Pak. Nggak mampu mengingkari dengan lisan dan tangan, hati. Maka kata Ibnu Qayyim, mengingkari dengan hati hukumnya wajib. Wajib hukumnya, Pak. Mengingkari dengan hati hukumnya wajib. Ustadz, rumah kita diruqyah pakai air garam, apakah termasuk syirik? Jangan rumah yang diruqyah. Kok rumah yang diruqyah, Pak? Perintah Nabi membaca Al-Quran di dalam rumah itu bukan meruqyah rumah. Nanti rumah diruqyah, mobil diruqyah, motor sering mogok ruqyah juga. Jadi jangan kita itu mengkhusus-khususkan. Apalagi di sini dibilang diserakkan garam dan seterusnya. Dan antum di rumah baca Al-Quran sesuai dengan nas yang sahih. Maka akan dijaga dari gangguan-gangguan setan. Ya. Jadi jangan pikir rumah itu yang bermasalah, tapi kita yang membentengi diri kita, Pak. Maka sebagian para ulama fikih mengatakan kalau kita sholat sunnah di rumah, kita boleh berpindah-pindah tempat. Sesekali sholat di ruang tamu, siapa tahu jinnya banyak di situ, sholat di ruang tamu. Sesekali sholat di dapur, tapi yang arah kiblat, sholat di situ, nggak apa-apa. Itu sebagian fatwanya para ulama. Ya. Sering dengar ada orang dekat dapur sering mukul-mukul sendok gitu, dengar suara. Antum sholat dekat situ,
Salat sunnah ya. Dan tidak perlu takut Pak, tidak perlu takut dengan syaitan ya. Apakah bisa dinamakan syirik kecil ketika memakai cincin-cincin yang ada batu-batunya? Atau bisa dinamakan batu akik? Dan apakah boleh ketika kita belum bersuci, belum berwuduk memegang Quran? Pertama, batu akik kalau nggak diyakini nggak apa-apa. Banyak teman saya, pengurus kajian juga, jual batu akik Jatinegara. Banyak. Tapi kan bukan diyakini, dia mungkin suka, indah, bagus. Nggak ada masalah Pak, ya nggak ada masalah. Dan membaca Quran tidak mesti bersuci, tapi lebih afdol. Jadi kita ini jangan sampai membuat syariat ya. Kayak sebagian orang bilang harus dia bersuci. Mana dalil yang harus bersuci? Apa kata Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli ahwali. Nabi itu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Maksudnya mau dalam keadaan suci atau junub, Nabi berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil 2 poin mungkin di luar tema yang 2 ini ya. Apa hukumnya mendiamkan saudara kita, tapi hal itu bukan hal yang kita mau. Tapi hal itu hukuman dari ustadz selama 1 bulan. Apa maksudnya ini? Apa hukumnya mendiamkan saudara kita, tapi hal itu bukan hal yang kita mau. Tapi hal itu hukuman dari ustadz selama 1 bulan. Hukuman sekolah. Jadi, oh baik ya. Ya hukum asalnya Pak, Nabi SAW ya menyuruh kita untuk bermaafan tidak boleh lebih daripada 3 hari. Kita kalau mendiamkan teman 3 hari batasnya. Lebih daripada 3 hari harus kita punya hujah yang kuat, alasan yang kuat. Sebagaimana Nabi punya alasan tidak berbicara kepada Ka'ab bin Malik 1 bulan atau 50 hari. Nabi punya alasan 1 bulan atau 29 hari dia tidur di masrubah. Dia enggak sama dengan istri-istrinya. Dia punya alasan. Jadi kalau ini dilihat kasusnya ya, lihat kasusnya. Kok sampai 1 bulan? Terlalu lama Pak 1 bulan ya. Terlalu lama. Ustadz, ada salah seorang anak laki-laki yang tidak terlalu peduli dengan ibunya, tapi selalu mementingkan istri dan anak-anaknya saja. Bapak Ibu, anak laki-laki ya, tidak ada orang yang harus dia muliakan pertama kali kecuali ibunya. Sesibuk apapun, selama ibu tuh suruh jalan. Jalan. Ada Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahbati. Lihat bunyi hadisnya Pak. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya bermuamalah baik, bersahabat dengannya? Kata Nabi siapa? Ibumu, sampai 3 kali Pak. Maka kata para ulama, ibu diutamakan dari siapapun, bahkan dari ayah, kalau masalah pelayanan. Ayah bilang, nak ambilkan ini, kata ibu, nak ke sini, pergi ke ibu dulu. Pergi ke ibu dulu. Maka jangan sampai antum gara-gara mengutamakan istri, anak-anak, ibu tidak diutamakan. Istri minta ngantar, ibu minta antar, bilang sama istri, bentar ya dek, saya antar ibu saya dulu. Begitu jadi seorang laki-laki Pak. Jadi ingat, tidak boleh ada seorang pun yang bisa menghalangi kita berbakti maksimal sama ibu kita. Walaupun itu ada istri dan anak-anak, tidak boleh. Ya, tetap kita anak kita perhatikan, istri kita perhatikan, tapi ibu lebih kita perhatikan lagi. Ya, jadi jangan sampai kita nggak peduli sama ibu kita. Mungkin kita ngirim duit oke, tapi ada permintaan mereka keseharian penuhi Pak. Dulu ada masyayikh ya di Masjid Nabawi, ya, beliau punya daurah besar Pak, orang penting Pak. Daurah besar, tiba-tiba lagi ngisi kajian, bapaknya nelpon, itu bapaknya bukan ibunya loh. Bapaknya nelpon dan suruh masukkan kambing-kambing ke dalam kandang.
lihat orang tua, Pak. Kadang-kadang orang tua tuh dia tuh nggak sadar kalau anaknya sudah jadi orang. Dan kita nggak perlu juga menjelaskan. Oh bentar ya ayah nggak tahu saya sedang sibuk nih. Saya udah jadi syekh sekarang nih, bentar. Nggak ada. Apa yang dilakukan? Dia berhenti, dia tutup kajiannya, ribuan orang hadir. Dia bilang, ayah saya butuh saya permisi sekarang. Pulang, Pak. Ini kata orang-orang yang hadir, syekh telah mengajarkan ilmu yang lebih baik daripada teori-teori kitab. Tadi dia pengen ngajar nih, tapi dengan perbuatan begitu ilmu telah diajarkan oleh syekh. Maka kalau disuruh ibu, antar ibu ke situ nak, temani ibu ke sini nak, temani Pak. Selama itu bukan maksiat. Repot Ustadz, repot ini, itu ada pahalanya loh, itu ada pahalanya. Jangan sampai antum kehilangan pahala, orang dapat pahala terus. Ada sebagian orang, ya dia nggak kurang perhatian sama ayah ibunya itu kurang. Akhirnya diambil sama adiknya, diambil sama abangnya, dia kasihan dia nggak dapat pahala. Makanya harusnya antum bersyukur kalau antum dijebak untuk berbakti sama ibu. Dijebak bahasa saya nih. Ibu udah sendirian, kakak nggak mau terlalu ngurus ibu, adik juga nggak mau ngurus ibu. Antum yang urus di rumah. Nggak usah antum bilang kenapa kakak nggak, kok ke saya terus yang ngurus ibu? Jangan Pak. Bersyukur alhamdulillah. Saya dikasih pahala kesempatan berbakti sama ibu. Ya itu perlu diingat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berbakti sama orang tua kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.